Aku dan Rob sudah menjalin asmara 2 tahun sejak lulus universitas. Seiring berjalannya waktu, karir kami semakin membaik. Rob bekerja sebagai kontraktor, sedangkan aku menduduki posisi sebagai manajer di sebuah pabrik. Aku dan Rob seringkali bertukar cerita tentang hari yang sudah kami lalui. Seperti wanita lain, aku memiliki rancangan pernikahan yang selama ini sudah kuimpikan. Mulanya aku tidak berani membahas mimpiku dengan Rob karena takut dia tidak siap dan pergi meninggalkan aku. Rob hanya memiliki ibunya yang kini sudah sangat rentah. Ia mengidap penyakit komplikasi jantung dan diabetes. Aku tahu betul bagaimana perjuangan Rob mengerahkan tenaga dan uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Untuk itu aku tidak pernah berani mengutarakan impianku padanya. Sampai suatu malam ketika dia menginap di rumahku, Rob menemukan buku agenda di mana aku menuliskan semua impianku. Setelah membaca agendaku, kami mendiskusikan banyak hal. Aku sangat senang karena Rob terlihat akan berusaha untuk mewujudkan impianku. Setidaknya ada harapan aku dan Rob akan lanjut ke tahap berikutnya, pikirku. Dari malam itulah Rob mulai mengenalkan aku kepada ibunya. Mulanya ibu Rob, yang berarti adalah calon ibu mertuaku, sangat baik dan ramah. Ia menceritakan bagaimana Rob tumbuh bersama tanpa seorang ayah. Terlihat sekali kalau ia sangat menyayangi Rob dan bangga memilikinya. Aku mengikuti alur pembicaraan Selena, ibu Rob, hingga akhirnya merasa kalau dia bisa menerima aku sebagai kekasih anaknya. 1 tahun berlalu, semua berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya Rob mengatakan akan mulai menabung untuk membangun rumah impian kami. Gembira sekali rasanya aku malam itu. Mendengar pria yang kucintai akhirnya mulai merajut mimpi bersamaku. Namun wajah Rob mulai terlihat bingung. Aku ingin mulai menabung untuk membangun rumah impian kita dan menikah denganmu, ucapnya. Namun biaya perawat ibu cukup besar. Tambahnya, aku bisa merawat ibumu, jawabku tanpa berpikir panjang. Perasaan bahagia karena akan menikah dengan pria pujaan hati membuatku mengambil keputusan terlalu gegabah. Beberapa bulan setelah percakapan itu, aku mengajukan surat pengunduran diri dari tempatku bekerja dan ingin mendedikasikan hidupku untuk merawat ibu dari pria yang kucintai. Sebenarnya keputusanku sudah ditendang oleh keluarga dan juga sahabat. Namun rasanya aku harus unjuk diri agar Rob yakin untuk menikah denganku. Salah satu cara yang tepat menurutku adalah dengan merawat ibunya seperti orang tuaku sendiri. Semula semua tampak baik-baik saja. Perilaku Selena pun normal, layaknya wanita tua yang sedang jatuh sakit. Namun itu tak bertahan lama. Ketika Rob dipindah tugaskan ke salah satu negara, semua hal berubah menjadi mimpi buruk. Dia selalu berteriak dan mengumpat apapun padaku. Selena terus menyalahkan apapun yang sudah ku kerjakan. Hari demi hari, Selena tidak lagi memperlakukan aku sebagai kekasih dari anaknya, melainkan seorang pelayan. Aku selalu menantikan Rob, lalu beberapa hari sebelum jadwal kepulangannya, ia menghubungi kami dan mengatakan akan memperpanjang masa kontraknya di sana. Ketika berbicara dengan Rob, Selena bersikap sangat manis padaku. Ia pula yang mendukung Rob untuk tetap di sana agar bisa mendapatkan jabatan yang diinginkan oleh anaknya. Tetaplah di sana seperti yang diinginkan oleh bosmu,
Kami akan mengurus semua dengan baik di sini, ucap Selena ketika Rob mengatakan harus memperpanjang kontraknya selama 6 bulan di sana. Tetapi semakin hari, Selena semakin mengkritik apapun yang menurutku tidak masuk akal. Aku berusaha untuk tetap fokus pada Rob dan berharap kepulangannya akan menjadi sukacita untukku. Rob akan pulang dan kita akan menikah, ucapku meyakinkan diri. Hingga kejadian itu pun kembali terulang. Rob menghubungiku dan mengatakan kalau kontraknya kembali diperpanjang. Itu berarti Rob akan semakin lama berada di sana dan semakin lama pula aku terjebak bersama Selena. Gajiku sudah semakin besar sekarang. Aku hanya perlu tinggal 6 bulan lagi dan kita akan menikah, ucapnya. Aku sudah tidak tahan lagi, jawabku. Kenapa kamu seolah-olah sangat lelah? Kamu tidak bekerja dan kamu hanya menghabiskan uangku, sahutnya. Aku yang sudah lelah mengerjakan semua pekerjaan rumah dan ribuan permintaan Selena pun menutup sambungan telepon itu karena tidak ingin berdebat dengan Rob. Dengan berat hati aku harus kembali sabar menunggu. Tetapi aku berjanji kalau ini adalah 6 bulan terakhir. Aku sangat merindukan Rob dan mencoba menghubunginya di malam seharusnya ia kembali. Namun dari seberang sana terdengar suara wanita yang menyambut teleponku. Rob sedang tidur. Apa ibunya baik-baik saja? Tanya wanita itu. Aku yang masih terkejut pun menjawab pertanyaan itu dengan terbata-bata. Iya, aku hanya... Belum sempat aku melanjutkan ucapanku. Tiba-tiba wanita itu menjelaskan semuanya. Oke, nanti akan aku sampaikan kalau perawat ibunya menelpon, sahutnya. Perawat? Tanyaku. Kemudian mematikan sambungan telepon itu. Aku masih berusaha untuk berpikir positif saat ada wanita yang mengangkat ponsel calon suamiku. Namun Selena justru mengatakan hal yang selama ini telah ia simpan. Coba lihat dirimu, sudah seperti sampah. Putraku mengambil keputusan yang tepat untuk membuangmu, ucap Selena saat aku tengah menyuapi dirinya sarapan. Dia membuangku, tanyaku. Haha, kamu terlalu naif, sahutnya. Tidak ada pria yang sanggup hidup sendiri selama 2 tahun. Tambahnya, Rob akan kembali sebentar lagi. Balasku masih dengan harapan kalau ucapan Selena hanyalah bentuk ungkapan ketidaksukaannya padaku. Coba saja, kita akan lihat nanti tuntasnya. Aku menaruh mangkuk bubur tepat di seberang tempat tidur Selena. Ia sedang tidak bisa turun dari tempat tidur, tetapi ku biarkan ia tetap seperti itu. Aku tidak lagi datang ke kamar Selena untuk membersihkan dirinya atau sekedar membawa makan siang dan malam. Pikiranku hanya berfokus pada ucapannya dan keanehan yang baru saja ku alami. Sampai akhirnya Rob menghubungiku dan mengutarakan hal yang sama. Kalau kamu tidak bisa datang, maka aku yang akan datang ke sana, ucapku. Bagaimana dengan ibuku? Tanyanya. Bagaimana denganku? Sekretaris kamu berpikir kalau aku adalah perawat ibumu, sahutku. Aku tidak punya sekretaris, jawabnya. Aku benci ketika harus mengakui apa yang diucapkan Selena adalah sebuah kebenaran. Aku terlalu naif. Kalau begitu tidak ada pernikahan dan aku tidak bisa lagi mengurus ibumu. Sebaiknya kamu pulang dan urus ibumu sebelum aku menelpon dinas sosial. Tuntasku kemudian menutup telepon itu. Semua barangku masukkan ke dalam koper dan kupastikan tak ada satupun barangku yang tertinggal di rumah pria brengsek itu.
Aku baru menyadari setelah semuanya berjalan sangat lama. Rob memanfaatkan aku dan membuangku begitu saja. Dia tidak akan pernah menikahiku atau rencana itu memang tidak pernah ada. Pikiranku terus berkecamuk. Sambil terisak, aku membenahi semua barangku kemudian pergi dari rumah Rob dan Selena. Aku pergi begitu saja tanpa melihat bagaimana kondisi Selena. Ku biarkan Rob membayar semua jika sesuatu hal terjadi pada ibu tercintanya. Sekian.